Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Bayu Aji, NIM 5301002301113. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi liberal dan tanam paksa melalui teori pertentangan kelas Karl Marx untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah sosial. Perlu kita ketahui sebelumnya kalau sistem ekonomi liberal itu adalah sistem ekonomi yang menekankan pada kebebasan individu, pasar bebas, dan juga seminim mungkin kontrol dari negara. Nah, gagasan-gagasan ini tuh muncul dari para pemikir-pemikir barat semisal Adam Smith yang dia itu percaya kalau pasar itu bisa mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme atau invisible hand. Tapi kalau lihat kenyataan sejarahnya, di Indonesia sendiri pernah diterapkan sistem ini pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, sistem ekonomi liberal. Namun prinsipnya sangat bertolak belakang dengan apa itu sistem ekonomi liberal sendiri. Yang sistem itu dinamakan Kulturstelsel atau biasa kita kenal dengan tanam paksa. Hal ini dimulai pada tahun 1830 saat waktu itu Gubernur Van de Bos mewajibkan seluruh petani pribumi untuk menanam tanaman ekspor semisal teh, kopi, tebu, 20% dari tanah mereka. Kemudian hasil dari tanaman-tanaman tersebut ya diserahkan gitu aja ke pemerintahan kolonial. Wah, berarti sistem ini nggak cuma menyalahi prinsip pasar bebas, tapi juga menimbulkan penderitaan massal, kemiskinan, kelaparan, dan masih banyak hal lainnya. Lalu kira-kira gimana nih cara kita memahami kontradiksi ini? Di sini aku bakal pakai teori Karl Marx tentang pertentangan kelas untuk memahami fenomena ini. Nah, kalau menurut Karl Marx sendiri, sejarah manusia itu adalah sejarah pertentangan kelas, yaitu antara kelas penguasa dan kelas kaum tertindas. Dan dalam sistem kapitalis, pertentangan itu terjadi antara kaum borjuis atau pemilik modal dengan kaum pekerja. Dalam konsep kolonialisme ini, kita bisa memperluas konsep ini. Kalau kaum borjuis itu nggak cuma dari Eropa, tapi juga bisa hadir dalam bentuk negara kolonial. Dan kelas pekerja nggak cuma dari buruh-buruh Eropa, tapi juga petani di negara jajahan seperti di Indonesia saat itu saat dijajah oleh kolonial Belanda. Berarti bisa dikatakan kalau sistem tanam paksa ini adalah eksploitasi kapitalis, yang mana petani Indonesia ini dipaksa untuk menyerahkan hasil kerjaannya, kemudian oleh para pemerintahan kolonial ini, hasil-hasil tersebut dijual ke pasar dunia untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan kata lain, bisa dikatakan kalau rakyat pribumi ini dijadikan alat produksi untuk kepentingan kelas atas. Kalau kita analisis dan telusuri lebih lagi, tanam paksa ini nggak cuma sekedar kebijakan atau sebuah sistem, tapi juga cerminan relasi antara kuasa dengan yang dikuasai. Nah, dari teori Karl Marx ini, aku juga jadi tahu kalau ekonomi itu bukan cuma soal netral, tapi juga syarat kepentingan dan konflik kelas. Kita juga perlu nih kritisin teori Karl Marx ini, karena nggak semua elit lokal itu menentang kolonialisme. Karena banyak dari priai-priai ini yang malah diuntungkan oleh sistem dari pemerintahan kolonial ini. Bahkan priai-priai ini juga jadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Wah, serem banget ya. Makanya di sini teori postkolonialisme itu juga bisa dijadikan pelengkap untuk mengetahui kalau kekuasaan kolonialisme saat itu bekerja nggak cuma dari segi ekonomi, tetapi juga kontrol budaya dan pengetahuan. Sebagai kesimpulan, sistem tanam paksa adalah bentuk eksploitasi kolonial yang nyata dan brutal. Dengan menggunakan teori pertentangan Karl Marx, kita bisa melihat kalau ekonomi liberal yang dijadikan alasan kemajuan Eropa pada kenyataannya dibangun atas penderitaan rakyat jajahan. Jadi dari teori Karl Marx ini emang gak sempurna, tapi bisa berguna untuk memahami bahwa ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi itu bukanlah hal yang terjadi secara alami, tapi hasil dari relasi kuasa yang sistematis dan historis. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin dari ekonomi liberal dan tanam paksa lewat teori pertentangan kelasnya Karl Marx. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, bisa tolong dibenerin di kolom komentar ya. Terima kasih, see you.